Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Nabila, bertempat tugas di SDN Bintang Ara, Kabupaten Barito Selatan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulintina. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Unit kerja saya yaitu SD Negeri Panungku, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan. Perkenalkan, nama saya Carlo Apriando, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, golongan 3, Angkatan 29, kelompok 3, berasal dari Kabupaten Barito Selatan, dengan unit kerja SDN 3 Patas 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laili Pagirin, bertempat tugas di SMPN 2 Karakawala, Kabupaten Barito Selatan, peserta Latsar CPNS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmi Janatin, unit kerja SDN Kalanis, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 29 dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan masalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas, pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun pentingnya akuntabilitas yaitu untuk menyelesaikan kontrol demokratis, peran demokratis. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, untuk meningkatkan efisien dan efektivitas peran di sini. Terima kasih Bu Siska. Oke, selanjutnya kita akan membahas nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia atau nasionalisme dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif, serta harus objektif, jujur, dan transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil di dalam melaksanakan tugasnya, maka PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai,
dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Adapun nilai-nilai nasionalisme yang saya terapkan di lingkungan instansi tempat saya bekerja adalah sebagai berikut. 1. Dalam melaksanakan tugas sebagai guru di SD Negeri Panungku, salah satu penerapan sila persatuan adalah tidak membeda-bedakan rekan kerja dalam bekerja sama. Komunikasi harus terjalin dengan baik, meskipun berbeda suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Kedua, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Dalam mengambil keputusan, lebih diutamakan cara musyawarah dan mufakat. Sedangkan jika tidak mencapai mufakat, maka jalan terakhirnya adalah pemungutan suara atau voting. Dan hal inilah yang kami lakukan ketika rapat penentuan kelulusan siswa kelas 6 maupun penentuan kenaikan siswa kelas 1 sampai kelas 5 di SD Negeri Panungku. Setiap permasalahan dibicarakan langsung di forum dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, implementasi nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan dari setiap negara. Hal ini terlihat ketika ada salah satu dari keluarga besar SD Negeri Panungku yang terkena musibah. Maka seluruh keluarga besar SD Negeri Panungku akan membantu, baik itu berupa materi dan tenaga, supaya beban yang dirasakan ringan oleh orang yang terkena musibah. Dan yang keempat, implementasi nilai ketuhanan Yang Maha Esa bagi saya sebagai ASN di dalam menjalankan tugas saya di SD Negeri Panungku. Contoh yang saya lakukan bersama dengan warga sekolah yang lain adalah ketika melaksanakan rapat di SD Negeri Panungku, sebelum mulai kegiatan maka dilakukan doa bersama terlebih dahulu. Mengingat guru-guru di SD Negeri Panungku agamanya berbeda-beda, maka yang memimpin doa meminta izin untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, itulah penjelasan nasionalisme dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Carlo Apriando. Terima kasih. Terima kasih dan baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika publik. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sesuatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika atau moral adalah ajaran tentang yang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa etika merupakan ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku atau akhlak. Jadi, etika membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar dipandang dari sudut baik dan buruk sebagai suatu hasil penilaian. Berikut adalah pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli. Yang pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban atau moral dan akhlak. Selanjutnya yang kedua, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Dan yang ketiga, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Maka seorang ASN dituntut untuk dapat memiliki etika yang baik. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarah bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain
dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Berikut adalah nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai peringkat sistem karir. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi etika publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan sikap mau melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan dan disepakati oleh individu maupun kelompok. Sebagai contoh, kita ASN sebagai guru pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi panutan dan tokoh bagi peserta didik dan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai guru saya harus memiliki standar kualitas tertentu, mencakup tanggung jawab, wibawa mandiri, dan disiplin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Arti korupsi sendiri adalah kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi juga sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan perbuatan korupsi yang berdampak kepada semua aspek. Dampak kerusakan yang ditimbulkan bisa terjadi di ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Dan tidak hanya terjadi dalam waktu singkat, tapi dapat juga terjadi dalam waktu jangka panjang. Tindakan korupsi dapat merugikan negara, serta memperlambat terwujudnya tujuan negara untuk membangun demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan anti korupsi merupakan tindakan maupun upaya untuk tidak mendukung adanya kegiatan korupsi. Dengan kata lain, anti korupsi adalah bentuk tindakan untuk menolak adanya korupsi dalam bentuk apapun. Menurut Gann teori, faktor terjadinya korupsi adalah 1. Greed atau keserakahan, yang kedua, opportunities atau kesempatan, yang ketiga, needs, kebutuhan, yang keempat, exposure, yaitu pengungkapan. Penyebab terjadinya korupsi yaitu 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten, yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korupsi, yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, yang kelima, keuntungan korupsi lebih besar meskipun telah dihukum, yang keenam, keserakahan, yang ketujuh, pemberian imbalan jasa, yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun jenis-jenis korupsi adalah merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Untuk mendukung anti korupsi, terdapat nilai-nilai anti korupsi yang dapat kita implementasikan sebagai seorang ASN. Sikap nilai-nilai dasar anti korupsi tersebut antara lain,
adil, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan peduli. Sikap-sikap yang dapat kita terapkan di lingkungan kerja untuk mendukung anti korupsi adalah 1. Disiplin dalam bekerja, yaitu datang kerja tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, serta tidak menunda-nunda dalam mengerjakan pekerjaan, serta menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas dengan tepat dan hasil yang maksimal. Yang kedua, menuliskan kata kejujuran itu indah di setiap soal ulangan untuk memotivasi siswa agar berlaku jujur ketika menjawab soal. Yang ketiga, peduli kepada anak yang kesulitan belajar dan membimbingnya. Yang keempat, menginspirasi anak agar tidak terlambat dan melakukan pendekatan pribadi dengan yang terlambat. Membangun komunikasi dengan anak secara tulus bisa dilakukan dengan contoh menanyakan tentang anak yang tidak hadir dan peduli terhadap alasan ketidakhadirannya. Yang keenam, menghindari cara jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Yang ketujuh, selalu berusaha berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan dan tidak suka pamer. Yang kedelapan, melatih dan mengajarkan siswa dalam hal kejujuran, khususnya mengenai uang. Selalu berupaya jujur dalam mengelola nilai siswa dan menghindari segala upaya yang mengakibatkan kecurangan dalam penilaian. Demikian penjelasan tentang anti korupsi dari saya. Terima kasih.